Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejan dari kelas AB47 gabungan 09-010. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Pendahuluan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah tidak adanya keraguan sedikit pun di dalamnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Zalika al-kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pada surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, terjaga keasliannya dan menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makna tidak ada keraguan di dalamnya. Bermakna tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran. Ungkapan la raiba fihi, kebenaran Al-Quran, artinya seluruh isi kandungan Al-Quran bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pikiran manusia. Kebenaran Al-Quran tidak berubah oleh waktu, tempat, atau kondisi, dan seluruh ayatnya saling mendukung tanpa pertentangan. Oleh karena itu, Al-Quran adalah sumber kebenaran yang absolut. Bagi seorang Muslim, keyakinan terhadap Al-Quran menjadi dasar keimanan yang kuat. Dengan mempercayai bahwa Al-Quran tidak mengandung keraguan, seseorang akan memiliki pandangan hidup yang mantap dan tidak mudah goyah oleh pemikiran yang menyesatkan. Berikutnya, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Ia berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Surat Al-Isra ayat 17. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Tabarakal allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Surat Furqan ayat 25. Ayat 1. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Tidak hanya itu, Al-Quran juga menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa na'udzubillahi minal Qur'ani wa huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran dari Al-Quran dan sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari surat Al-Isra ayat 82. Selain itu, Allah juga menjamin keaslian Al-Quran agar tidak berubah sepanjang masa. Inna nahnu nazalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar menjaganya. Quran surat Al-Hijri ayat 9. Berikutnya, bukti kebenaran dan keaslian Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menentang manusia untuk menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Namun, hingga kini tidak ada satupun yang mampu melakukannya. Firman Allah berbunyi, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairihi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran sekitarnya? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 82. Selain dari sisi ayat, Rasulullah SAW juga menegaskan keutamaan mempelajari Al-Quran, yaitu dari hadis Bukhari nomor 5027 yang berartikan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran sebagai bentuk keyakinan terhadap kebenarannya. Yang berikutnya, hikmah meyakini kebenaran Al-Quran. Meyakini Al-Quran sebagai kitab yang bebas dari keraguan membawa hikmah bagi kehidupan seorang muslim. Yang pertama, meneguhkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, keyakinan terhadap Al-Quran
menjadikan hati mantap dalam beragama. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kesesatan dan kebimbangan. Yang keempat, Al-Quran menjadi pedoman yang pasti dalam setiap keputusan hidup. Yang kelima, memberi ketenangan batin dan kekuatan spiritual. Yang keenam, membaca dan memahami Al-Quran menghadirkan kedamaian dan cahaya hati, menjadi pedoman moral dan sosial. Setiap ajaran Al-Quran mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Yang terakhir, mendapatkan petunjuk Allah dalam urusan dunia akhirat. Kesimpulannya, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, tidak mengandung keraguan sedikit pun. Seluruh ayatnya merupakan kebenaran yang mutlak, menjadi pedoman bagi manusia yang ingin hidup lurus dunia di bahagia di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak. Keraguan terhadap Al-Quran sama dengan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna asy-syalihati anna lahum ajran kabira." Yang berarti sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.